Aku mau tahu sih seberapa lama pot ini umurnya berada di tengah jalan. Oh, berarti cuma sementara, cuma gertakan doang. Oke. Bagi sebagian orang, nama Yai Mim mungkin sudah tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai mantan dosen di salah satu universitas Islam negeri di Malang. Namun beberapa waktu terakhir, namanya menjadi sorotan publik, bukan karena prestasi, melainkan karena konflik dengan tetangganya. Perseteruan ini bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Konflik antara Yai Mim dan tetangganya bermula dari masalah pribadi. Namun seiring waktu, persoalan ini semakin membesar. Video dan potongan kejadian mulai tersebar di internet. Netizen pun terbelah. Ada yang membela dan ada juga yang mengkritik keras. Yang memblokade jalan ini. Ini blokade apa dong ini? Oke Mbak, ini kalau nggak kasih nanti nabrak gitu loh. Makanya tak bilang pindah ya. Oh, pindah semua dong. Cabut semua dong. Itu kan membahayakan. Situasi semakin serius. Ketika kasus ini akhirnya masuk ke ranah hukum, Yai Mim dilaporkan dan harus menjalani proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Ia bahkan sempat diamankan dan menjalani masa penahanan terkait dugaan kasus yang menjeratnya. Namun, peristiwa tak terduga terjadi pada tanggal 13 April 2026. Saat masih berada dalam tahanan, kondisi Yai Mim dikabarkan tiba-tiba menurun. Ia terlihat lemas dan bahkan sempat terjatuh saat berjalan. Petugas yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan dan segera membawa Yai Mim ke rumah sakit. Namun, sayangnya setelah mendapatkan penanganan medis, nyawa Yai Mim tidak dapat diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia. Kabar ini langsung menyebar cepat dan kembali membuat publik terkejut. Menurut informasi awal, penyebab kematian diduga karena kondisi kekurangan oksigen. Namun, hingga saat ini, hasil tersebut masih bersifat sementara dan pihak berwenang masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Kemarin kedatangan jenazah sekitar jam 8:30 malam. Terus beserta iring-iringan juga banyak Mbak. Dapur itu sekitar siang. Terus juga di sini juga masih iki bingung, ini gimana soalnya kan biasaannya kan Yai Mim di Malang yang selama ini. Terus tapi pernah bilang ke keluarga bahwasannya nanti kalau sudah tua dan masih meninggal, pengennya dimakamkan di sini dekat dengan seperti itu. Yang saya kenal, Yai Mim itu orangnya baik sekali. Mata keluarga itu Yai Mim baik mas, hati konten loh, maksudnya kepada ponaan itu hati baik banget keluarga, apalagi sama orang tuanya dulu ketika masih hidup itu baik banget, hati banget, anak yang berbakti lah. Kan dari desa ya, bisa itu dosen di pendidikan yang luar biasa itu, jadi kami bangga banget punya Pak Lid yang seperti itu. Kepergian Yai Mim menjadi penutup dari perjalanan hidup yang penuh sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Terlepas dari segala kontroversi, sebagai sesama manusia, kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel lagi Viral. Sampai jumpa di berita viral berikutnya. Jadi pada hari ini Senin ya sekitar kurang lebih pukul 13.45 saat Yai Mim sebagai pelapor ada dilaksanakan pemeriksaan, kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba mengalami drop mendadak, kemudian dilakukan pemeriksaan cepat oleh Sidokes dan sempat dilakukan CPR. Kemudian mungkin dari kedokteran kesehatan Polresta itu dinilai ini
bersifat ke gawat daruratan, kemudian dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar. Kondisinya di sini tadi masih ini, walaupun sebelumnya pagi 08.59 telah dilakukan pemeriksaan rutin yang juga dinyatakan kondisinya baik-baik saja, ditandai dengan tensi masih menunjukkan 110/80. Kita belum bisa memastikan meninggalnya saat di mana, saat dilakukan proses perjalanan ke Saiful Anwar tadi, kemudian di Saiful Anwar sudah diketahui dalam keadaan meninggal dunia. Untuk penyebab pastinya masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh ahli dari Rumah Sakit Saiful Anwar.